Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Atmahi dari Prodi Teknologi Informasi kelas B, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang virtual memory dari mata kuliah Sistem Informasi. Pertama adalah latar belakang. Pernahkah kalian mengalami yang namanya program tidak kompatibel dengan device yang kalian miliki? Misalnya kalian ingin menjalankan sebuah game dengan spesifikasi minimal 8 GB, sedangkan device yang kalian miliki hanya memiliki RAM 4 GB. Oleh karena itu, program game tersebut tidak akan dapat berjalan dengan lancar pada device kalian. Oleh karena itu, sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS memberikan solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu menggunakan virtual memory. Virtual memory adalah sebuah proses yang membuat proses seolah-olah memiliki memori yang sangat besar. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah sistem operasi memindahkan data yang jarang digunakan dari RAM ke ruang swap atau patch file di hard disk. Saat data tersebut digunakan kembali, sistem menukarnya kembali ke RAM. Mungkin dalam perumpamaan adalah program adalah sebuah buku, sedangkan virtual memory itu adalah sebuah halaman. Apabila halaman tersebut ingin digunakan, halaman tersebut akan dijalankan, tapi tidak untuk keseluruhan buku. Apabila halaman tersebut sudah terbaca atau sudah tidak digunakan lagi, maka halaman tersebut akan dipindahkan dan akan tidak dijalankan lagi. Oke, jadi yang kedua adalah on-demand paging. Apa itu on-demand paging? On-demand paging adalah mengambil hal yang dibutuhkan saja. Tidak semua halaman dimuat langsung dari awal. Hanya bagian awal saja yang dimasukkan ke dalam RAM. Saat butuh halaman lain, program akan mengambil dari hard disk. Kemudian apabila halaman tidak ada, maka page fault akan terjadi dan OS akan memuatnya dari disk. Keuntungannya adalah, yang pertama adalah hemat RAM, yang kedua program cepat mulai, dan yang ketiga adalah bisa jalankan banyak program sekaligus. Ini bisa digunakan untuk menjalankan browsing, menjalankan musik, kemudian menjalankan video pada saat yang bersamaan. Yang ketiga adalah copy on write. Apa itu copy on write? Copy on write adalah berbagi dulu, gandakan nanti. Copy on write menghindari penyalian memori sia-sia saat fork. Baru saat ada yang menulis, halaman baru digandakan. Permasalahan dari copy on write adalah saat program menggandakan diri, biasanya perlu duplicate memori. Dan yang kedua adalah, kalau langsung digandakan semua, maka akan boros RAM yang mengakibatkan program akan menjadi lebih lambat. Solusi copy on write adalah induk dan anak berbagi halaman yang sama, kemudian halaman digandakan hanya saat salah satu mau menulis. Oke, jadi yang keempat adalah page replacement, yaitu memilih halaman yang dikeluarkan. Kapan ini terjadi? Yaitu pada saat RAM penuh dan butuh halaman baru, maka harus ada yang dikeluarkan, yaitu halaman-halaman yang sudah tidak terpakai lagi. Terdapat beberapa algoritma, yaitu yang pertama adalah FIFO, yaitu cara kerjanya adalah yang masuk pertama keluar pertama. Ini kelebihannya adalah sederhana, kekurangannya adalah terkadang yang masuk pertama itu masih dibutuhkan lagi oleh program untuk keberlanjutan program tersebut. Yang kedua adalah LRU, yaitu cara kerjanya adalah yang paling lama tidak dipakai itu dikeluarkan. Kelemahannya adalah agak berat untuk perhitungan lama tidak dipakainya tersebut. Yang ketiga adalah clock, yaitu memberi kesempatan kedua agar apakah program masih membutuhkan halaman tersebut atau tidak. Apabila masih membutuhkan halaman tersebut, maka halaman tersebut tidak dibuang, dan apabila halaman sudah tidak terpakai, maka halaman tersebut akan dibuang. Oke, jadi yang kelima adalah allocation of frame, yaitu pembagian slot memori tiap program. Pembagian memori ini memiliki dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah rata-rata, yaitu semua program memiliki slot memori yang sama. Yang kedua adalah proporsional, yaitu program besar memiliki slot memori yang lebih banyak daripada yang lainnya. Tapi allocation of frame ini memiliki suatu peringatan, yaitu kalau jatah terlalu sedikit, maka program akan terus-terusan mengalami page fault, yaitu tidak menemukan halaman pada RAM pada device tersebut. Jenis pengambilan frame ini dibagi menjadi dua,
yaitu global dan lokal. Global mengambil frame dari program lain, misalnya YouTube mengambil dari cloud Google. Yang kedua adalah lokal, hanya mengambil dari program sendiri, misalnya dari penyimpanan SSD dari device tersebut. Virtual memory memiliki permasalahan yaitu tracing. Apa itu tracing? Tracing terjadi ketika terlalu banyak program berjalan dan masing-masing memiliki slot memori yang sedikit. Program akan bolak-balik mengambil halaman dari hard disk, akan tapi CPU tidak pernah bekerja secara sungguhan. Gejalanya adalah komputer menjadi sangat lambat, hard disk bunyi terus karena berputar sangat kencang, dan utilisasi CPU turun drastis. Solusinya adalah kurangi jumlah program berjalan dan tambah RAM fisik. Yang kemudian adalah memory map file. Cara bisa baca file yaitu yang pertama adalah buka file, baca isi, dan tutup file. Sedangkan dengan menggunakan memory map file akan diperlakukan seperti memori biasa. Kemudian bisa langsung akses posisi tertentu tanpa baca file dari awal. Keuntungannya adalah bisa akses file besar jadi lebih cepat. Biasanya, jika ingin memindahkan sebuah file besar, maka akan membuka filenya tersebut, kemudian membaca isinya tersebut, ditutup, kemudian dipindahkan. Kan tapi dengan memory map file, kita bisa langsung akses posisi tersebut tanpa membaca dari awal. Jadi hanya awalnya saja dan tidak membaca keseluruhan dari file tersebut. Keuntungannya adalah lebih sederhana dan bisa mengakses file besar seperti tadi, dan kemudian adalah perubahan otomatis tersimpan. Jadi tidak perlu untuk menyimpan kembali sebuah file tersebut. Kemudian adalah allocating kernel memory, yaitu kernel adalah inti dari sistem operasi. Kernel harus selalu siap, tidak boleh dipindah ke hard disk, dan kernel butuh alokasi memori yang cepat dan aman. Teknik khususnya adalah body system, yaitu menggunakan potongan ukuran 1248 dan seterusnya seperti potongan kertas, dan slab alokator, yaitu siapkan kantong khusus untuk objek yang sering dibuat. Ibaratnya adalah kernel seperti pengawas lalu lintas, yaitu harus selalu ada di pos dan tidak boleh keluar dari ruangan. Dan yang terakhir adalah contoh penerapan virtual memory pada operating system. Yang pertama adalah Windows, yaitu memakai konsep working set. Saat RAM penuh, akan memotong working set proses yang tidak aktif, kemudian memindahkan ke standby list. Jika dibutuhkan lagi, ambil cepat dari standby list. Yang kemudian jika lama tidak dipakai, maka akan ditulis ke page file .sys di hard disk. Yang kemudian adalah Linux. Yang pertama adalah membagi halaman menjadi active list dan inactive list. Saat RAM penuh, mengambil halaman dari inactive list untuk dikeluarkan. Kemudian halaman dikeluarkan ke swipe area, memakai algoritma LRU versi murah. Kemudian jika RAM benar-benar habis, OOM killer akan membunuh proses-proses yang paling boros memori. Yang ketiga adalah macOS, yaitu tidak langsung swipe ke hard disk, yaitu mengompres halaman yang jarang dipakai terlebih dahulu. Kompresi dilakukan di RAM, jauh lebih cepat daripada baca tulis hard disk. Kemudian jika kompresi tidak cukup, baru melakukan swiping ke SSD. Keuntungannya adalah RAM 8GB terasa seperti 16GB. Oke, setelah mendengar penjelasan saya tadi, apabila videonya kurang jelas atau terjadi salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.